Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Anak-anak sekalian, mari sebelumnya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita baca suratul Fatihah bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng suratul Fatihah. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pertemuan Zoom meeting pada hari ini dengan baik dan juga dapat memperhatikan arahan-arahan dan pelajaran-pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Sekali lagi di monitor apakah suara Bapak jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Enggak putus-putus kan? Enggak. Ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya mari kita baca suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya masih ada yang belum diganti namanya nih. Ini siapa nih yang namanya Bismillah nih? Oh, lupa saya, Pak. Ayo, diganti namanya ya. Ya. Kemudian masih ada nih Ahmad Zafran. Siapa ini? Nggak dibuka-buka dari tadi fotonya. Gambarnya mana gambarnya ini? Ahmad Zafran, mana suaranya? Ya, Pak. Mana foto kamu? Gambar kamu mana? Najwa juga nih, Najwa Ahmad Zafran belum juga nih. Sekarang waktunya belajar ya, nggak boleh main-main. Ya, Ayo. Baru 23 anak ya, sudah 23 yang hadir. Mudah-mudahan yang lain bisa menyusul. Kita buka ya. Anak-anak, kita buka pelajaran kita. Dan kalian masih ingat terakhir kita pelajaran apa? Belajar tentang apa maksudnya? Beriman kepada malaikat Allah. Kepada malaikat Allah. Bukunya sudah siap kan? Sudah, Pak. Sudah siap bukunya ya.
Coba Zafran. Zafran mana Zafran? Ahmad Zafran. Halo Ahmad Zafran. Ahmad Zafran, mana kamu ini? Alasannya apa kamu nggak mau dibuka videonya? Kalau sewaktu-waktu ditutup tidak apa-apa. Ini jangan dari awal sampai akhir. Nggak bisa, Pak. Oh, Maaf. Hanya ya. dipegang dia. Sudah, Pak. Ayo. Udah masuk belum, Pak? Sudah. Ya. Itu email Pak belum diganti. Ya. Sudah semuanya berarti nih ya. Nanti Oh, kalau sewaktu-waktu kalian tutup tidak apa-apa. Yang penting jangan selalu ditutup dari awal sampai akhir ya. Sabili belum ngerti, Pak. Oke. Ya dimaklum nggak apa-apa. Baik, sudah 24 anak. Sebentar ada lagi yang mau masuk nih. Sambil menunggu yang lain, coba kalian buka yang sudah kalian kerjakan pada pelajaran 7 tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di pelajaran 7 halaman 83 dan halaman 84. Dibuka coba. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pastikan semua sudah mengisi ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semua sudah dijawab semua. Baik. Sudah. Sudah, Pak. Baik, sekarang tolong perhatikan. Nanti teman kalian baca. Kita masuk ke pelajaran 8 ya, langsung dibuka halaman 86. Ya, Pak. Halaman 86. Kita semuanya nanti di off dulu suaranya atau di mute ya, di mute. Pak, siap. Yang Bapak suruh kalian buka nanti untuk baca ya. Bapak minta Afwanda. Ayo lo. Iya, Pak. Afwanda kamu baca ya. Baca halaman 86. Yang lain di mute. Ayo. Rendah hati. Kita dilarang untuk menghina orang lain. Orang kaya tidak boleh menunjukkan kekayaannya. Orang pintar tidak boleh memamerkan kepintarannya. Orang yang suka pamer disebut ria. Ria akan membawa kepada kesombongan. Agama Islam mengajarkan agar kita senantiasa rendah hati. Rendah hati atau tawadu artinya ialah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan tidak mampu diri sendiri. Sehingga dengannya seorang tidaklah angkuh dan tidak pula menyombong diri. Sebaliknya kita tidak boleh takabur atau sombong karena sombong merupakan perilaku iblis. Iya, terima kasih. Afwanda, terima kasih. Selanjutnya. Iya, Pak. Ahmad Zafran bisa nggak di mute itu? Kamu pakai handphone atau pakai laptop, Ahmad Zafran? HP. Pakai HP. Di sebelah kiri kamu coba, kamu sentuh layarnya, kamu mute dulu ya. Belum paham ya, nggak apa-apa deh. Tapi yang penting nggak bersuara ya. Oh, jadi matikan amot.
Nah, tuh benar, udah. Ya, Nur Hafiza belum di-mute nih. Nah, kan gini enak nanti. Baik, anak-anak. Azri baru masuk ya. Ayo Azri di-mute dulu. Alhamdulillah sudah 25 anak yang bergabung. Selanjutnya Bapak minta kepada Abian. Mana Abian? Saya, Pak. Abian Ahsan. Kalau kamu lanjutkan baca lanjutan dari yang Afwanda baca, coba. Hemat adalah tidak boros. Hemat berarti menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Orang yang boros mubazir merupakan temannya setan. Pepatah mengatakan, hemat pangkal kaya. Dengan berhemat, maka dia sudah mempersiapkan keadaan setelahnya. Contoh hemat diantaranya, mematikan lampu siang hari, menutup keran air setelah menggunakannya, menabung dari uang jajan. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Iya, baik, terima kasih. Terima kasih Abian ya. Yang Iya, lain Pak. yang lain perhatikan ya. Perhatikan yang lain, walaupun kalian mungkin tidak diminta baca, tapi tetap diperhatikan supaya nanti bisa nyambung pada saat sesi tanya jawab ya. Lanjutnya, baca halaman 87. Sekarang Bapak minta untuk membaca Akbar Sidik. Oh, Akbar Sidik lagi bengong no. Akbar Sidik, halo. Halo Akbar. Halo, Ayo, dengar nggak yang Bapak perintah? dengar, Pak. Apa? Ntar kan disuruh baca terus tanya jawab gitu kan? Ya kamu baca sekarang. Oh, Baca lanjutan yang Gemar membaca halaman 87. Ayo baca silakan. kita gemar membaca. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sedangkan kunci menuntut ilmu adalah gemar membaca. Ayat pertama kali diterima oleh Rasulullah SAW adalah surat ayat 1 sampai 5 yang di dalamnya terdapat perintah membaca, yaitu bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Membaca akan mendapat berbagai macam ilmu, yaitu agama dan ilmu pengetahuan. Manfaat gemar baca antara lain: 1. Menambah pengetahuan, 2. Menambah informasi, 3. Memperbanyak ide, 4. Menjadikan pintar. Sudah, Pak. Ya. Terima kasih Akbar Sidik ya. Selanjutnya, nih siapa nih? Ayo yang Oppo F7 siapa nih? Nggak bisa diem banget nih, ayo. Siapa namanya nih? Saya, Pak. Reza. Reza. Nanti Iya. lain kali kalau di Zoom namanya dirubah ya. Iya. Ya. Tahu kamu bacanya sampai di mana tadi? Tadi sampai menciptakan itu yang gemar membaca. Iya, sampai di mana teman kamu bacanya? Sampai menciptakan. Sampai menjadikan pintar. Nomor 4. Ayo, makanya yang lain perhatikan ya, ketika temannya membaca, yang lain perhatikan. Ayo kamu lanjutkan sekarang pantang menyerah. Pantang menyerah. Sikap pantang menyerah merupakan cermin dari kesabaran seorang. Ketika menemui kesulitan akan menyerah karena dia tahu bahwa dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Orang yang pantang menyerah tidak akan putus asa dari segala tindakan yang telah gagal. Selalu ulet mengenai tugas yang ada. Selalu semangat walaupun tugas tersebut telah lelah. Kita ketahui hasilnya. Lanjut. Dilanjutkan.
Ayo berlatih. Ayo ceritakan sikap rendah hati kamu. Ayo tuliskan sikap hemat yang telah kamu lakukan. Ayo ceritakan apa saja yang telah kamu baca. Ayo tuliskan sikap pantang menyerah kamu selama ini. Lagi, Pak. Ya, terus. Ayo biasakan. Ayo biasakan rendah hati, jangan sombong. Ayo biasakan menabung sejak dini. Ayo biasakan ke perpustakaan untuk membaca. Ayo mulai sekarang, jangan cepat menyerah. Ya, terima kasih. Siapa tadi? Reza, Pak. Reza ya. Mohon maaf ya, Bapak nggak hafal nih nama-nama kalian kalau nggak ada namanya. Ya. Iya. Ini juga, jadi untuk lain kali, tolong ketika di Zoom itu kalian kasih nama ya. Selanjutnya, itu ada rangkuman. Rangkuman itu berarti adalah rangkuman dari yang telah kalian perhatikan tadi ya. Bapak minta coba baca rangkuman yang paling bawah yang di kotak itu kepada Alfian Putra. Saya, Pak. Iya, Alfian ayo. Rangkuman. 1. Rendah hati atau tawadu artinya ialah suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri. 2. Hemat adalah tidak boros. Hemat berarti menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. 3. Kunci menuntut ilmu adalah gemar membaca. 4. Sikap pantang menyerah merupakan cermin dari kesabaran seseorang. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih anak-anak sekalian. Coba di-mute lagi ya. Sekarang biar fokus dengarkan yang Bapak sampaikan. Untuk pelajaran ke-8 ini cukup singkat ya materinya. Kalian bisa lihat dan kalian bisa buka. Materi di pelajaran 8 ini hanya halaman 86 dan halaman 87. Halaman selanjutnya sudah merupakan soal-soal jawaban, soal-soal yang harus kalian jawab berkaitan dengan pelajaran ke-8 ini. Jadi ini cukup simpel. Yang pasti Bapak ingin berikan tambahan penjelasan kepada kalian berkaitan masalah rendah hati ya. Jadi gini, anak-anak sekalian, yang harus kalian garis bawahi adalah lihat judul-judul daripada pelajaran ke-8 ini apa? Berperilaku terpuji, ya kan? Berperilaku terpuji. Jadi perilaku-perilaku yang terpuji itu ada yang pertama rendah hati gitu. Jadi yang tulisannya kerang hitam itu ya, yang dikerengin itu hitam, rendah hati, kemudian hemat, kemudian gemar membaca dan pantang menyerah. Jadi itu adalah perilaku-perilaku terpuji. Rendah hati diberikan penjabarannya yang intinya kita tidak boleh sombong. Ada rendah hati, ada rendah diri. Kalian harus bisa bedain ya. Kalau rendah diri itu kita tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh rendah diri? Karena kalau kita rendah diri, kita akhirnya tidak pede. Tahu pede? Pede itu percaya diri ya. Ini yang tidak memperhatikan, yang main-main, nanti Bapak tanya ya. Ayo dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Sekali lagi, rendah diri dan rendah hati itu berbeda ya. Kalau rendah hati ya baik seperti yang ada di buku ini. Ya, tapi kalau rendah diri
ini berarti dia menghinakan dirinya. Berarti dia merendahkan dirinya. Kita tidak boleh rendah diri di hadapan manusia. Tapi kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kepada manusia kita nggak boleh rendah diri. Yang boleh adalah rendah hati. Ya, tapi kalau kepada Allah kita wajib merendahkan diri kita. Kita wajib menghinakan diri kita di hadapan Allah karena kita ini tidak kita termasuk orang yang tidak mempunyai daya dan upaya, ya. Jadi itu anak-anakku sekalian yang perlu kalian perhatikan, sehingga kalian ini kalau rendah hati, lawannya nanti kalian diharap tidak sombong. Ya. Sombong adalah perbuatan iblis. Iblis atau setan diusir dari neraka itu gara-gara kesombongannya. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya iblis merasa paling mulia, merasa paling suci. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Ya Allah, kenapa aku disuruh sujud kepada Adam? Adam itu diciptakan dari tanah. Jadi kita ini manusia diciptakan dari tanah, ya. Sedangkan khalaqtani minar, kata iblis. Saya engkau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Masa saya harus tunduk, harus hormat, harus sujud kepada Adam? Kata setan begitu. Nah, setan ini sombong, ya. Jadi yang menyebabkan setan keluar dan diusir dari surga adalah gara-gara setan sombong, ya. Paham anak-anak, ya? Kemudian hemat, kemudian gemar membaca, pantang menyerah, dan seterusnya kalian sudah baca dan kalian sudah perhatikan. Baik anak-anak, selanjutnya kalian buka halaman 88. Sudah, Pak. Ya. Halaman 88. Sudah, Pak. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Sudah, Pak. Ya. Pakai pensil. Sudah, Pak. Pakai pensil Sudah, jawab. Pak. Sudah dijawab. Siapa yang sudah jawab? Belum, Pak. Ya. Belum. Baik, silakan. Silakan kalian isi dan kalian kerjakan. Kalian kerjakan. Ya, nggak apa-apa. Kalian mau ngambil sesuatu di off dulu videonya, nggak apa-apa. Ya, misalnya mau ngambil pensil atau mau ke belakang dulu, nggak apa-apa. Silakan untuk kalian kerjakan. Sementara ini Bapak juga ingin melihat di WA grup